Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dalam media pembelajaran matku, Matematika Saku. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang penerapan aritmetika sosial dalam kehidupan sehari-hari. Oke, langsung saja kita mulai. Untuk permasalahan yang pertama atau soal yang pertama. Jika harga 2 lusin pensil adalah Rp36.000, nah, harga 5 pensil adalah, kita menggunakan 2 lusin tadi adalah nilai atau harga keseluruhan. Nah, kita diminta untuk menentukan harga 5 pensil. Nah, berarti kita menentukan harga 1 pensil dulu, yaitu harga per unit, kemudian kita kalikan untuk harga keseluruhan untuk 5 pensil. Nah, 2 lusin pensil ini harganya adalah Rp36.000. Kalau untuk 5 pensil, ini yang kita cari, kita misalkan X. Nah, 1 lusin itu kan ada 12 kan, berarti kalau 2 lusin yaitu ada 24 pensil. Kita bisa menggunakan materi sebelumnya yaitu tentang perbandingan. Nah, kita buat persamaannya. Nah, ini perbandingan senilai atau berbalik nilai. Coba diingat-ingat. Nah, semakin banyak pensilnya berarti nanti harganya juga semakin besar. Kalau makin sedikit pensil yang dibeli berarti harga yang harus dibayarkan atau uang yang harus dikeluarkan yaitu semakin sedikit. Berarti ini adalah perbandingan senilai. Sehingga kalau perbandingan senilai bagaimana? Atas dikalikan bawah, kemudian bawah dikalikan atas. Berarti 24 kita kalikan X yaitu 24X. Kemudian 5 dikalikan 36 kita peroleh 180.000. Karena kita mau menentukan nilai dari X, berarti kita bagi masing-masingnya dengan 24. 24X kita bagi 24, hasilnya adalah X. 180.000 kita bagi 24, hasilnya adalah 8.000. Sehingga harga 5 pensil adalah Rp8.000. Kita lanjut ke permasalahan yang nomor 2. Pak Danar membeli mobil dengan harga Rp90 juta. Beberapa bulan kemudian, mobil tersebut memerlukan perbaikan dan menghabiskan biaya Rp6.500.000. Jika mobil itu dijual dengan harga Rp95.500.000, Pak Danar ini mengalami keuntungan atau kerugian. Berapa keuntungan atau kerugian yang dialami oleh Pak Danar? Nah, berarti di sini kalian diminta untuk menentukan apakah Pak Danar itu memperoleh keuntungan ataukah malah mengalami kerugian. Nah, kalau untung tentukan berapa keuntungannya, kalau rugi berarti berapa kerugiannya. Kita hitung dulu total harga beli. Nah, harga belinya tadi kan 90 juta. Kemudian ada biaya perbaikan. Ini kita masukkan ke total harga beli atau untuk keseluruhannya yang dikeluarkan oleh Pak Danar. Berarti Rp90 juta ditambah Rp6.500.000. Sehingga total harga belinya yaitu Rp96.500.000. Kemudian kita tentukan harga jual. Harga jualnya tadi yaitu Rp95.500.000. Dari sini kita bisa membandingkan. Ternyata harga belinya ini lebih besar dari harga jual atau harga jualnya kurang dari harga beli. Maka di sini Pak Danar mengalami kerugian atau rugi. Nah, kemudian ruginya berapa? Kita menghitung rugi yaitu dengan harga beli dikurangi harga jual. Harga belinya yaitu Rp96.500.000 dikurangi harga jualnya yaitu Rp95.500.000. Maka kerugiannya sebesar Rp1 juta. Kita lanjut ke permasalahan yang nomor 3. Seorang pedagang membeli 40 kg terigu seharga Rp340.000. Terigu tersebut dijual dengan keuntungan 12%. Nah, kemudian berapakah harga penjualannya untuk setiap kilogram terigu? Nah, ini pedagang ini ingin memperoleh keuntungan sebesar 12%. Berarti kita harus menentukan berapa
harga per kilo untuk penjualannya. Kita tentukan dulu harga belinya yaitu Rp340.000. Nah, sekarang kita menentukan harga jual. Berarti harga jualnya ini harga beli ditambahkan keuntungannya. Harga belinya berapa? Rp340.000. Nah, sekarang kita menentukan keuntungannya. Nah, karena yang diketahui yaitu persentase dari keuntungan yang ingin diperoleh, berarti rumusnya persentase untung dikali harga beli. Persentase keuntungannya tadi berapa? 12% dikalikan harga belinya sebesar Rp340.000. Sekarang kita operasikan 12% ini bisa kita tulis menjadi 12/100. Nah, 12/100 dikali 340.000 kita bisa menyederhanakan, kita bagi 100. Nah, 100 bagi 100 yaitu 1, 340.000 dibagi 100 hasilnya adalah 3.400, sehingga 12/1 dikalikan 3.400 kita peroleh hasilnya adalah Rp40.800. Sehingga harga jualnya ini adalah 340.000 ditambah 40.800, sehingga harga jualnya yaitu 380.800. Ingat, 380.800 ini adalah harga jual untuk 40 kg. Nah, kalau untuk 1 kg ini berapa rupiah? Nah, kita bisa menggunakan materi perbandingan kemarin. Berarti kita buat persamaannya. Nah, semakin banyak terigu yang dijual berarti kan semakin besar untuk penjualannya kan. Kalau semakin sedikit berarti yang diterima itu juga semakin sedikit. Berarti ini perbandingan senilai. Sehingga atas kali bawah 380.800 dikali 1 yaitu 380.800 sama dengan berarti X dikali 40, bawah kali atas 40X. Karena kita mau menentukan nilai dari X berarti kita bagi 40, yang kiri juga kita bagi 40. 40X kita bagi 40 hasilnya adalah X. 380.800 kita bagi 40 maka hasilnya adalah 9.520. Sehingga harga untuk penjualan yang setiap kilogram terigu yaitu Rp9.520. Sekarang ke permasalahan yang nomor 4. Seorang pedagang membeli 24 kg salak dengan harga Rp150.000. Ini ada keterangan setengahnya ia jual dengan harga Rp8.000 untuk per kilonya. Sepertiganya dijual dengan harga Rp7.000 per kilonya. Dan sisanya dijual dengan harga Rp6.000 per kilogramnya. Jika seluruh salak itu habis terjual, nah, pedagang ini mengalami kerugian atau memperoleh keuntungan. Nah, tentukan persentase keuntungan atau kerugiannya. Jika untung, berarti persentase untungnya berapa. Jika rugi, persentase kerugiannya berapa. Langsung saja kita coba selesaikan. Harga belinya tadi kan Rp150.000. Nah, sekarang kita menentukan harga jualnya. Tadi kan setengahnya dijual dengan harga Rp8.000 kan. Nah, setengah dari 12 berapa? Yaitu 12. Berarti yang 12 kg salak itu dijual dengan harga Rp8.000. Kemudian ditambah yang sepertiganya dijual dengan harga Rp7.000. Berarti sepertiga dari 24 yaitu 8 kan. Maka ini 8 dikalikan Rp7.000. Yang 8 kilo dijual dengan harga Rp7.000. Kemudian ditambah lagi sisanya yang 12 kilo itu dijual dengan 8.000, yang 8 kilo dijual dengan harga 7.000, berarti sisanya tinggal 4 kg. Berarti 4 kg dikalikan 6.000. Sehingga total dari harga jualnya yaitu kita peroleh Rp176.000. Sekarang kita bandingkan, harga jualnya ini ternyata lebih besar daripada harga beli. Maka pedagang tersebut memperoleh keuntungan. Nah, sudah kita selesaikan permasalahan yang ditanyakan pertama, yaitu
pedagang memperoleh untung. Nah, sekarang kita lanjut berapa persen keuntungannya. Nah, kita tentukan dulu keuntungannya itu berapa. Nah, keuntungannya berarti harga jual dikurangi harga beli kan. Nah, harga jualnya yaitu 176.000 dikurangi harga belinya 150.000, sehingga keuntungannya yaitu Rp26.000. Persentase untung bisa kita hitung dengan keuntungannya kita bagi harga beli dikalikan 100. Ini dalam bentuk persen kan, kita kalikan 100. Keuntungannya berapa? Rp26.000. Harga belinya berapa? Rp150.000. Sehingga 26.000 kita bagi 150.000 kita kalikan 100, nanti ketemunya yaitu 17,3333%. Kita bulatkan sehingga menjadi 17%. Maka persentase untung yang diperoleh oleh pedagang tersebut yaitu sebesar 17%, atau lebih tepatnya tadi 17,333%. Kita lanjut ke permasalahan yang nomor 5. Seorang pedagang bakso mengeluarkan modal sebesar Rp1 juta untuk menjalankan usahanya. Dia mematok harga baksonya sebesar Rp11.000 untuk per porsi. Jika ia merencanakan ingin mendapatkan keuntungan minimal Rp200.000, nah, dia ingin dari modal yang dikeluarkan Rp1 juta itu memperoleh keuntungan minimal itu Rp200.000 dengan penjualan per porsinya yaitu Rp11.000. Maka porsi minimal yang harus dibuat oleh pedagang bakso tersebut berapa? Harga beli ini adalah modalnya tadi yaitu Rp1 juta. Keuntungan yang ingin diperoleh yaitu sebesar Rp200.000. Maka harga jualnya yaitu Rp1.200.000. Berarti dari penjualan bakso tersebut, pedagang itu harus memperoleh Rp1.200.000. Ini untuk minimalnya tadi. Untuk menentukan porsi bakso yang harus dibuat yaitu kita bagi saja harga jualnya yaitu Rp1.200.000 kita bagi dengan harga per porsinya yaitu Rp11.000, sehingga kita peroleh 109,090909. Nah, berarti banyak porsi bakso yang harus dibuat yaitu 109,0909. Nah, karena porsi bakso itu selalu bilangan bulat, nah, berarti kan tidak mungkin kan ada koma-koma. Nah, sekarang coba kita cek dulu. Jika dengan harga Rp11.000 membuat 109 porsi bakso, maka yang diperoleh yaitu Rp1.199.000. Ini kurang dari harga jual yang ingin dicapai yaitu Rp1.200.000. Berarti porsi minimal yang harus dibuat kita tambahkan 1 yaitu sebesar 110 porsi. Nah, jika membuat 110 porsi dengan harga Rp11.000 per porsi, maka diperoleh harga jual untuk 110 porsi yaitu Rp1.210.000. Nah, ini sudah melebihi dari harga jual yang ingin dicapai. Sehingga banyak porsi bakso yang terjual minimal itu adalah harus 110 porsi bakso. Oke, sekarang kita lanjut ke permasalahan yang ke-6. Harga beli satu lusin kemeja ini adalah Rp720.000. Jika toko mengharapkan untung 20%, harga jual untuk satu potong kemeja adalah, nah, harga satu lusin itu Rp720.000, ingin untung 20%. Sehingga untuk penjualan satu potong kemeja itu berapa? Nah, ini yang akan kita tentukan. Harga belinya yaitu Rp720.000. Nah, kita menentukan dulu berapa untung yang ingin diperoleh. Karena yang diketahui adalah persentase untung, berarti untung kita hitung dengan persentase untung dikalikan harga beli. Persentase keuntungannya yaitu sebesar 20% dengan harga belinya yaitu Rp720.000. Nah, ini kita singkat saja yaitu 20% dikalikan 720, maka hasilnya adalah 144.000.
Silahkan dihitung sendiri bagaimana langkah-langkah untuk menentukan untung tadi 20% dikali 720.000. Sehingga harga jualnya yaitu tinggal kita jumlahkan saja 720.000 ditambah 144.000, maka harga jualnya kita peroleh Rp864.000. Ingat, Rp864.000 ini adalah harga jual untuk satu lusin. Nah, kalau untuk satu kemeja saja ini berapa rupiah? Nah, satu lusin itu adalah 12 kemeja kan? Berarti kalau untuk satu kemeja berarti cukup 864.000 ini kita bagi 12, kemudian kita kalikan 1. Nah, maka kita peroleh nantinya yaitu Rp72.000. Nah, atau kalian bisa menggunakan langkah perbandingan seperti sebelumnya. Ini adalah perbandingan senilai. Sehingga harga untuk satu potong kemeja itu adalah Rp72.000 jika ingin memperoleh untung sebesar 20%. Sekarang kita lanjut ke permasalahan yang nomor 7. Pak Joko meminjam uang di bank sebesar Rp15 juta dengan suku bunganya 8% per tahun. Maka bunga yang ditanggung Pak Joko jika meminjam selama 5 bulan. Nah, ini bagaimana kita menyelesaikannya? Kita tulis dulu. MO atau besar pinjaman awalnya yaitu Rp15 juta. Persentase suku bunga per tahun yaitu 8%. Jangka waktu peminjaman atau N-nya yaitu selama 5 bulan. Sehingga kita bisa menentukan bunganya dengan N dikalikan P dikalikan modal awalnya atau peminjaman awal MO. Nah, sekarang perhatikan dulu. P-nya ini suku bunganya kan dalam bentuk tahun yaitu 8% per tahun. Nah, jangka waktunya ini dalam bentuk bulan. Nah, kita konversi dulu 5 bulan ini menjadi bentuk tahun. Ingat, 1 tahun itu ada 12 bulan. Kalau 12 bulan berarti sama dengan 1 tahun. 12 dibagi 12 sama dengan 1, yaitu 1 tahun. Berarti kalau ini 5 bulan, berarti kita bagi 12. Sehingga jangka waktunya ini menjadi 5/12 tahun. Yang tadi awalnya 5 bulan, kita rubah ke tahun menjadi 5/12 tahun. Sehingga tinggal kita hitung saja. N-nya yaitu 5/12, P-nya yaitu 8%, dan pinjaman awal MO-nya yaitu Rp15 juta. Kalian bisa menyelesaikan ini dengan berbagai langkah. Nah, di sini adalah salah satu langkahnya saja. 8% ini kita rubah menjadi 8/100. Kita sederhanakan yaitu 12 dan 8. Masing-masing kita bagi 4. Sehingga 12 kita bagi 4 yaitu 3, 8 kita bagi 4 yaitu hasilnya adalah 2. Maka persamaan ini atau perkalian ini menjadi 5/3 dikalikan 2/100 dikalikan 15 juta. Sekarang kita sederhanakan lagi. 100 dengan 15 juta. Kita bagi masing-masing 100. Sehingga 100 kita bagi 100 hasilnya adalah 1. 15 juta kita bagi 100 hasilnya adalah 150.000. Maka kita tulis menjadi 5/3 dikalikan 2/1 dikalikan Rp150.000. Sekarang kita masih bisa menyederhanakan lagi yaitu 3 ini dengan 150.000. 3 kita bagi 3 hasilnya adalah 1. 150.000 kita bagi 3 hasilnya nanti adalah 50.000. Maka ini menjadi 5/1 dikalikan 2/1 dikalikan 50.000. 5 bagi 1 yaitu 5, 2 dibagi 1 hasilnya adalah 2. Sehingga bentuk ini menjadi 5 dikalikan 2 dikalikan 50.000. Maka kita peroleh hasilnya adalah Rp500.000. Sehingga besar bunga yang ditanggung Pak Joko sebesar Rp500.000. Sekarang kita lanjut ke permasalahan yang ke-8. Pak Dani menabung uang di bank sebesar Rp3 juta. Selama 15 bulan, ini tabungannya tidak ditambah maupun tidak diambil. Dan setelah dicek, tabungannya itu menjadi Rp3.375.000. Yang ditanyakan di sini adalah berapakah suku bunga bank per tahun? Nah, berapakah suku bunga yang diberikan bank itu untuk per tahun? Kita coba selesaikan yaitu tabungan awal atau MO-nya yaitu Rp3 juta.
P-nya atau persentase suku bunga per tahun ini yang ditanyakan. Jangka waktu menabungnya yaitu 15 bulan. Besar bunganya berapa atau B-nya yaitu 3.375.000 kita kurangi 3 juta. Nah, ini kita menentukan selisih antara tabungan awal dan tabungan akhirnya yaitu sebesar Rp375.000. Berarti besar bunganya sebesar Rp375.000. Karena yang ditanyakan ini adalah besar suku bunga per tahun, berarti N-nya jangka waktu yang 15 bulan ini kita rubah ke dalam bentuk jangka waktu tahun. Sehingga 15 bulan ini berapa tahun? Ya, kita bagi 12, yaitu menjadi 15 per 12 tahun. Kita tahu seperti sebelumnya, yaitu menyelesaikannya yaitu dengan rumusnya B sama dengan N dikali P dikalikan MO. Ini untuk menentukan besar suku bunga. Kita menggunakan ini. Sekarang kita masukkan saja. B-nya ini adalah 375.000. Jangka waktu N-nya yaitu 5 per 12. P-nya ini yang ditanyakan yaitu persentase suku bunga per tahun. Dan pinjaman awalnya atau MO sebesar 3 juta rupiah. 15 per 12 dikali P dikali 3 juta ini berapa hasilnya? Sekarang kita sederhanakan dulu yaitu 15 per 12. Ini kita sederhanakan, masing-masing pembilang dan penyebut kita bagi dengan 3. Sehingga 15 kita bagi 3 yaitu 5, 12 dibagi 3 hasilnya adalah 4. Berarti menjadi 5 per 4. Sekarang 5 per 4 dikalikan P dikalikan 3 juta ini berapa? Tinggal kita kalikan saja, 5 dikali 3 juta yaitu 15 juta, kita bagi 4, nanti hasilnya sekitar 3.750.000, kemudian dikali P, maka hasilnya adalah 3.750.000 P. Nah, sekarang kita tulis di sini, karena kita mau menentukan nilai dari P yaitu maka kita bagi dengan 3.750.000, yang kiri juga kita bagi 3.750.000. Maka di sini kita beroleh P sama dengan maka adalah 1 per 10. Nah, karena P ini mintanya dalam bentuk persen, berarti kita buat menjadi per 100. Untuk menjadi 100, berarti yang 10 ini kita kalikan 10 kan? Berarti yang pembilangnya yang 1 juga kita kalikan 10. Berarti menjadi 10 per 100. Nah, 10 per 100 ini sama dengan 10%. Sehingga besar bunga bank tersebut per tahunnya yaitu sebesar 10%. Nomor 8 sudah selesai. Kita lanjut ke permasalahan yang nomor 9. Pak Rudi meminjam uang di koperasi sebesar 5 juta rupiah dengan suku bunga 12% per tahun. Jika total pengembalian pinjaman sebesar Rp5.500.000, maka lama pinjaman Pak Rudi ini berapa? Kalau untuk soal yang ketujuh tadi kita diminta untuk menentukan besar bunga. Nah, kalau yang nomor 8 kita diminta untuk menentukan persentase suku bunganya. Kalau yang nomor 9 ini kita diminta untuk menentukan lama pinjamannya atau N-nya. Nah, kita tulis dulu. Pinjaman awalnya yaitu sebesar 5 juta rupiah. Persentase suku bunga per tahunnya sebesar 12%. Nah, kemudian N-nya ini lama pinjamannya ini yang ditanyakan. Nah, besar bunganya yaitu selisihnya yaitu 5.500.000 dikurangi 5 juta. Maka bunganya kita peroleh Rp500.000. Nah, untuk menentukan N jangka waktunya ini juga menggunakan rumus yang tadi. B sama dengan N dikali P dikali MO. B-nya atau besar bunganya yaitu sebesar Rp500.000. N-nya ini yang ditanyakan yaitu lama pinjamannya. Persentase bunga per tahunnya yaitu sebesar 12% dan pinjaman awalnya sebesar 5 juta rupiah. 12% bisa kita tulis menjadi 12 per 100. N dikalikan 12 per 100 dikali 5 juta ini hasilnya nanti adalah 600.000 N. Sekarang karena kita mau menentukan N berarti ini kita bagi 600.000, yang kiri juga kita bagi 600.000. Sehingga N ini kita peroleh menjadi 5 per 6. Nah, N-nya sekarang sudah kita ketahui yaitu N-nya 5 per 6. Nah, 5 per 6 ini satuannya apa? Tahun atau bulan? Nah, karena kita tadi menggunakan
P-nya ini 12% dalam per tahun, berarti N-nya di sini 5/6 ini maksudnya adalah 5/6 tahun. Nah, 5/6 tahun ini berapa bulan? Nah, karena 1 tahun itu ada 12 bulan, berarti 5/6 tahun ini kita mau menentukan bulan yaitu 5/6 dikalikan 12. Ingat, 1 tahun ada 12 bulan. Sehingga 5/6 dikali 12 kita peroleh 10 bulan. Sehingga lama pinjaman Pak Rudi itu adalah selama 10 bulan. Kita lanjut ke permasalahan yang ke-10. Ani membeli tas seharga Rp100.000 dan mendapatkan rabat atau diskon ini sebesar 40% plus 10%. Berapakah uang yang harus dibayarkan Ani? Nah, karena di sini diskonnya yaitu 40% plus 10%, ini jangan dijumlahkan menjadi 50%. Tapi kita selesaikan atau kita kerjakan dengan 2 langkah. Langkah yang pertama, kita menentukan harga bersih yang pertama, yaitu harga kotor yang pertama kita kurangi rabat yang pertama atau diskon yang pertama. Harga kotor pertama yaitu Rp100.000. Rabat atau diskon pertama yaitu kita tentukan dengan persentase diskon yang pertama kita kalikan harga kotor yang pertama. Persentase diskon pertama berapa? Sebesar 40%. Kemudian harga kotor yang pertama yaitu Rp100.000. 40% ini bisa kita tulis menjadi 40/100. Nah, sekarang kita sederhanakan, maka kita peroleh menjadi 40/1 dikalikan 1000. Nah, masing-masing kita bagi 100 tadi. Sehingga 40/1 dikalikan 1000 hasilnya adalah Rp40.000. Maka harga bersihnya yaitu 100.000 dikurangi 40.000, maka kita peroleh Rp60.000. Nah, ini masih belum selesai karena kita tentukan dulu harga bersih yang kedua. Harga bersih kedua yaitu harga bersih pertama kita kurangi rabat atau diskon yang kedua. Harga bersih pertama yaitu sebesar Rp60.000. Rabat yang kedua atau besar rabat yang kedua yaitu persentase rabat yang kedua dikalikan harga bersih yang pertama. Persentasenya berapa? 10%. Harga bersih yang pertama yaitu Rp60.000. 10% dikali Rp60.000 ini berapa? Ya, kita langsung saja yaitu sebesar Rp6.000. Silahkan dicari sendiri langkah-langkahnya bagaimana. Ketemu Rp6.000 yaitu 10% dikali Rp60.000. Maka harga bersihnya yaitu Rp60.000 dikurangi Rp6.000. Kita peroleh Rp54.000. Sehingga uang yang harus dibayarkan Ani yaitu sebesar Rp54.000, yaitu setelah mendapatkan diskon 40% plus 10%. Kita lanjut ke permasalahan yang ke-11. Doni membeli sepatu di toko abadi seharga Rp500.000. Setelah mendapatkan diskon, Doni ini cukup membayar Rp465.000. Nah, berapakah persentase rabat atau diskon yang diberikan toko abadi? Nah, sekarang sudah diketahui harga awalnya yaitu Rp500.000. Nah, setelah mendapatkan diskon cukup membayar Rp465.000. Nah, yang ditanyakan di sini persentase diskonnya atau rabatnya. Kita tulis dulu harga kotornya yaitu Rp500.000. Harga bersihnya yaitu sebesar Rp465.000. Sehingga besar rabat atau diskonnya yaitu tinggal kita kurangi saja. Harga kotornya kita kurangi harga yang bersih atau harga yang harus dibayar. Berarti diskonnya atau rabatnya sebesar Rp35.000. Nah, untuk menentukan rabat atau diskon tadi yaitu persentase rabat dikalikan harga kotor, ya kan? Nah, sekarang rabatnya sudah diketahui yaitu sebesar Rp35.000. Persentase rabat ini yang dicari, kita simbolkan dengan P. Harga kotornya berapa? Rp500.000. Sehingga P dikalikan 500.000, maka hasilnya adalah 500.000 P. Karena kita mau menentukan P-nya, berarti kita bagi 500.000. Yang kiri juga kita bagi 500.000. Maka P ini ketemu yaitu 35.000 dibagi 500.000.
Maka ini bisa kita sederhanakan menjadi 7/100. Nah, karena P itu dalam bentuk persen, berarti 7/100 ini sama dengan 7%. Sehingga persentase rabat atau diskonnya sebesar 7%. Kita lanjut ke permasalahan yang ke-12. Pak Adi mempunyai penghasilan sebesar 6 juta rupiah per bulan. Nah, jika penghasilan tidak kena pajaknya ini per bulannya sebesar 2 juta rupiah, nah, dan besar pajak penghasilan atau PPh sebesar 15%. Nah, pertanyaan yang pertama, besar penghasilan bersih Pak Adi per bulan. Yang kedua, besar pajak yang harus dibayarkan Pak Andi per tahun. Ingat, yang ditanyakan harus teliti. Kita tulis dulu, penghasilan kotor per bulannya berapa? Yaitu sebesar 6 juta rupiah. Penghasilan tidak kena pajak yaitu sebesar 2 juta rupiah. Berarti penghasilan yang kena pajak yaitu tinggal kita kurangi saja. 6 juta dikurangi 2 juta. Hasilnya adalah 4 juta. Ini adalah penghasilan yang kena pajak. Persentase PPh atau persentase pajak penghasilannya yaitu sebesar 15%. Kita cari dulu penghasilan bersih yang diterima oleh Pak Andi berapa, yaitu dengan cara penghasilan kotor dikurangi PPh-nya. Penghasilan kotornya berapa, yaitu sebesar 6 juta rupiah. Besar PPh-nya berapa? Nah, kita hitung dulu, yaitu persentase PPh dikalikan penghasilan yang kena pajak. Persentase PPh-nya yaitu sebesar 15%. Penghasilan yang kena pajak berapa? 4 juta. Berarti 15% dikalikan 4 juta. 15% bisa kita tulis menjadi 15/100. Nah, ini bisa kita sederhanakan, masing-masing kita bagi 100, yaitu 100 bagi 100, hasilnya adalah 1. 4 juta kita bagi 100, hasilnya adalah Rp40.000. Maka PPh-nya yaitu sebesar 15/1 dikalikan 40.000. Maka kita peroleh Rp600.000. Maka penghasilan bersih yaitu 6 juta kita kurangi 600.000. Kita peroleh yaitu Rp5.400.000. Nah, ini adalah penghasilan bersih per bulan. Nah, kita tahu tadi yaitu PPh-nya per bulannya sebesar 600.000-an. Berarti PPh per tahun, nah yang ditanyakan adalah per tahun, yaitu 600.000 dikali 12. Karena 1 tahun ada 12 bulan. Sehingga PPh per tahun sebesar Rp7.200.000. Dari sini bisa kita simpulkan penghasilan bersih Pak Andi per bulannya yaitu sebesar Rp5.400.000 dan besar pajak yang dibayarkan per tahun sebesar Rp7.200.000. Nah, kalau PPh per bulannya yaitu sebesar Rp600.000, tapi kalau PPh-nya untuk per tahun yaitu sebesar Rp7.200.000. Hati-hati yang ditanyakan. Kita lanjut ke permasalahan yang ke-13. Rani membeli smartphone seharga Rp4 juta dan dikenai PPN atau pajak pertambahan nilai sebesar 10%. Uang yang harus dibayarkan Rani ini berapa setelah dikenai pajak PPN sebesar 10%? Nah, kita hitung harga akhirnya itu adalah harga awal ditambah PPN-nya. Nah, harga awalnya yaitu sebesar Rp4 juta. PPN-nya yaitu bisa kita peroleh dengan persentase PPN-nya dikalikan harga awal. Persentase PPN-nya berapa? 10%. Harga awalnya berapa? 4 juta. Sehingga 10% dikalikan 4 juta. 10% bisa kita tulis menjadi 10/100. Nah, 10/100 bisa kita sederhanakan menjadi 1/10. Nah, 1/10 dikalikan 4 juta, ini hasilnya adalah Rp400.000. Sehingga harga akhirnya yaitu 4 juta ditambah 400.000. Sehingga uang yang harus dibayarkan yaitu sebesar Rp4.400.000.
Kita lanjut ke permasalahan yang ke-14. Seorang pedagang membeli 20 karung beras. Ini maksudnya 20 karung berisi beras. Setelah ditimbang, berat keseluruhannya yaitu 1.610 kg. Di setiap karung tertulis neto atau berat bersihnya yaitu 80 kg. Yang ditanyakan berapakah tara untuk setiap karung, berarti berapakah berat satu karung. Kita hitung dulu, berat totalnya yaitu 1.610 kg. Nah, berarti berat per karung yaitu kita tentukan yaitu dengan 1.610 kita bagi 20. Nah, karena ada 20 karung, sehingga kita peroleh 80,5 kg. Berarti setelah ditimbang, satu karung berisi beras itu seberat 80,5 atau 80,5 kg. Tertulis neto atau berat bersihnya saja atau berat berasnya saja yaitu 80 kg. Nah, sekarang kita diminta untuk menentukan taranya. Bruto itu bisa kita tentukan dari tara ditambah neto. Brutonya yaitu 80,5, taranya yang ditanyakan, netonya yaitu 80. Sehingga untuk menentukan tara, yang kanan ini kita kurangi 80, berarti yang kiri juga kita kurangi 80. Maka taranya yaitu 80,5 dikurangi 80, hasilnya adalah 0,5. Sehingga tara untuk setiap karung yaitu 0,5 kg atau setengah kilo. Nah, langkah cepatnya yaitu karena berat per karungnya itu 80,5 kg dan berat isinya saja 80, berarti berat untuk karungnya saja atau berat kemasannya yaitu sebesar setengah kilogram atau 0,5. Sekarang kita lanjut ke permasalahan yang ke-15. Pak Budi membeli 20 karung gula dengan harga Rp9.000 per kilogramnya. Setelah ditimbang, berat setiap karung gula itu berat 90 kg dan diketahui taranya 2%. Berarti berat 90 kg ini berat gula plus berat karungnya atau berat kemasannya. Ini untuk satu karung. Pak Budi memiliki uang sebesar 16 juta rupiah dan karena membayar 20 karung gula itu dengan lunas, nah Pak Budi ini mendapatkan diskon sebesar 5%. Yang ditanyakan, berapakah sisa uang Pak Budi? Diketahui dulu banyak karungnya berapa? Yaitu ada 20 karung. Berat per karungnya ini berapa? 90 kg. Nah, ini masih berat bruto, berat kotor. Taranya yaitu berapa? 2%. Nah, kita menghitung taranya yaitu 2% dikalikan berat kotornya yaitu 90 kg. Maka 2% dikalikan 90 ini kita peroleh yaitu 1,8 kg. Bruto itu kan sama dengan tara plus neto. Nah, kita mau menentukan netonya. Brutonya yaitu 90 kg, taranya ini 1,8, netonya berapa? Nah, ini kita kurangi 1,8, yang kiri kita kurangi 1,8. 1,8 kurangi 1,8, 0 kan? Berarti netonya sebesar 88,2 kg. Kita sudah dapat netonya 88,2 kg. Berarti total netonya atau total gulanya saja, nah karena ada 20 karung berarti 88,2 dikalikan 20. Sehingga kita peroleh yaitu 1.764 kg. Nah, untuk memudahkan kita jajarkan dulu mana yang satuan, puluhan, ribuan, dan sebagainya. Nah, agar lebih memudahkan. Setelah kita tahu total netonya atau total berat bersih atau berat gulanya saja, kita tentukan dulu harga kotornya. Harga kotornya yaitu 1.764 kg, kita kalikan harga per kilonya yaitu Rp9.000. Kita peroleh Rp15.876.000. Nah, ini adalah harga yang harus dibayarkan awalnya.
kemudian mendapatkan rabat atau diskon sebesar 5% karena rabat kita cari dengan P dikalikan harga kotor. P-nya ini sebesar 5%. Harga kotornya yaitu 15.876.000. Nah, 15% dikalikan 15.876.000 ini kita peroleh sebesar 793.800. Harga kotor sudah diketahui, rabat atau diskonnya sudah diketahui. Berarti sekarang kita mau menentukan harga bersihnya. Harga bersihnya yaitu tinggal harga kotor kita kurangi diskon atau rabatnya. Sehingga kita peroleh sebesar 15.082.200 rupiah. Sekarang kita mau menentukan sisa uang yang dimiliki oleh Pak Budi. Nah, tadi Pak Budi memiliki uang 16 juta rupiah. Nah, dan harus membayar untuk pembelian gula tersebut sebesar 15.082.200 rupiah. Sehingga sisa uangnya yaitu sebesar 917.800 rupiah. Cukup sekian pembahasan tentang penerapan aritmetika sosial dalam kehidupan sehari-hari. Sampai ketemu di pembahasan selanjutnya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.